Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda Hasibuan dengan NIM 23016171. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi konsep supervisi pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari supervisi pendidikan. Nah, supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan tersebut. Selanjutnya, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan juga pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Nah, jika ditinjau dari objek yang disupervisi, ada 3 macam supervisi, yaitu yang pertama adalah supervisi akademik. Nah, supervisi akademik ini yaitu supervisi yang menitikberatkan pada masalah-masalah akademik. Selanjutnya yang kedua yaitu supervisi administrasi, di mana yaitu menitikberatkan pada aspek-aspek administrasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu supervisi lembaga, di mana yaitu menitikberatkan pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Materi selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan ada beberapa macam. Yang pertama yaitu membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan juga kualitas. Selanjutnya yang kedua yaitu membantu mengembangkan pribadi, kompetensi dan juga sosialnya. Yang ketiga adalah membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi dari masyarakat setempat. Yang keempat adalah ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat ataupun dengan komite sekolah. Materi selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Nah, fungsinya ada 8 fungsi. Yang pertama adalah mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, yaitu menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima adalah memberi fasilitas dan juga penilaian yang terus-menerus. Yang keenam yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah
memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan serta meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Nah, dilihat dari fungsi utama supervisi pendidikan adalah ditujukan kepada perbaikan dan peningkatan kualitas agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja secara efektif. Maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Maka fungsi supervisi pendidikan menurut Ametembun terdiri dari 4, yaitu yang pertama penelitian, yang kedua penilaian, yang ketiga perbaikan, dan yang keempat itu adalah pembinaan. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan ini yaitu yang pertama adalah prinsip ilmiah, di mana kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan juga terencana. Prinsip yang kedua adalah prinsip demokratis, di mana servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengemban tugasnya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, di mana prinsip ini itu mengembangkan usaha bersama, yaitu memberi support pendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif, di mana setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Nah, untuk menjalankan tindakan-tindakan supervisi, sebaiknya kepala sekolah hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip seperti berikut ini, yaitu yang pertama, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang kedua yaitu supervisi harus didasarkan atas keadaan dan juga kenyataan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga yaitu supervisi harus sederhana dan informal dalam melaksanakannya. Yang keempat yaitu supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah. Yang kelima yaitu supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional. Yang keenam adalah supervisi harus memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka guru-guru dan pegawai. Selanjutnya yang ketujuh yaitu supervisi tidak boleh bersifat mendesak atau otoriter. Yang kedelapan yaitu supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan juga kekurangan. Yang kesembilan yaitu supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Selanjutnya yang ke-10 yaitu supervisi hendaknya bersifat preventif, kreatif, dan juga kooperatif.
Dalam buku Pendosa Supervisi Akademik Dirjen PMPTK menurut DAT 2010 dinyatakan bahwa sejumlah prinsip dalam supervisi akademik meliputi praktis, sistematis, objektif, realitas, antisipatif, humanis, berkesinambungan, terpadu, komprehensif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, demokrasi, dan juga aktif. Nah, materi selanjutnya yaitu peran supervisi pendidikan. Nah, seorang supervisor dapat berperan sebagai yang pertama yaitu koordinator, di mana ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Selanjutnya yang kedua yaitu konsultan, di mana ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemimpin kelompok, di mana ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat yaitu evaluator. Nah, di mana ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian saya terlebih dahulu memohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.